34. Putri Isabel. Tak seperti biasanya, di mana selepas sarapan Adrian akan langsung berangkat ke kantor. Pagi ini sedikit berbeda. Ia sedang menikmati secangkir kopi dengan sebuah koran di tangan. Ketukan pintu berhasil membuyarkan konsentrasi Adrian. Disusul dengan kemunculan dua orang pelayan dari balik pintu. "Anda memanggil kami, Tuan?" tanya kepala pelayan yang baru saja masuk. Pandangan Adrian mengarah kepada dua wanita yang membungkukkan kepala di hadapannya. "Ya, aku ingin kalian melakukan sesuatu." "Baik, Tuan." Adrian melipat koran di tangannya, lalu meletakkan ke meja. "Matilda dan Layla, aku akan menugaskan kalian berdua untuk melayani Naomi saja. Jangan biarkan dia melakukan pekerjaan apapun. Jadi, sepanjang hari sebelum aku kembali, kalian akan menemaninya. Kalian mengerti?" Dua wanita dengan seragam navy kombinasi putih itu saling melirik selama beberapa detik, sebelum menunduk lagi. "Mengerti, Tuan," jawab mereka bersamaan. "Satu lagi, laporkan hal sekecil apapun padaku, termasuk jika ibuku melakukan sesuatu. Jangan khawatir tentang gaji, karena aku akan menaikkan gaji kalian." Ucapan Adrian mengembangkan senyum pelayan itu. "Terima kasih, Tuan. Baiklah. Kalau sudah jelas, kalian boleh keluar." Selepas kepergian wanita tadi, Adrian menyesap sisa kopi di cangkir, lalu beranjak keluar. Bruno tampak sudah menunggu di ruang tengah, namun Adrian malah menggerakkan tubuhnya menuju tangga. Sudah dapat ditebak bahwa pria itu akan berpamitan dahulu dengan bidadari dalam hidupnya. Begitu memasuki kamar, Naomi tampak sedang asyik memainkan ponselnya. Bahkan tak mendengar suara langkah kaki Adrian. "Sedang apa?" sambil ikut menatap ke layar ponsel. "Kamu sedang tidak chatting dengan laki-laki lain, kan?" "Tidak. Aku sedang baca novel online." "Novel online?" "Iya, aku dapat pemberitahuan kalau penulis favoritku, Anarita, baru saja merilis novel baru. Aku jadi penasaran dan mau membacanya." "Memang kisahnya tentang apa?" Ini yang lucu. Kami memiliki sedikit kesamaan. Kalau aku mendapatkan suami pangeran neraka, tokoh utama di novel ini malah mendapatkan suami pangeran duyung." Adrian menepuk dahi mendengar ucapan Naomi yang seolah mampu melumpuhkan akal sehatnya. Ia langsung melirik arloji yang melingkar di tangan. "Aku akan menuntut penulis bernama Anarita itu karena sudah membuatmu berhalusinasi membaca novelnya." Naomi mencebikkan bibir. "Kamu baca makanya berkata begitu. Aku yakin kalau kamu membacanya, akan ketagihan seperti aku." "Sudah, sayang, aku harus berangkat sekarang." Naomi mengangguk dengan bibir mengerucut, sambil memeluk ponsel di dada. Ia melukis senyum ketika bibir Adrian menyapu keningnya lembut. "Oh ya, aku sudah perintahkan Matilda dan Layla untuk melayanimu. Jadi kalau butuh sesuatu, kamu tinggal meminta mereka." "Baiklah, sore nanti aku jemput." "Ya, lagi." Naomi mengangguk. Sore ini ia dan Adrian akan berkonsultasi ke dokter. Karena beberapa hari lalu saat masih di kota Bradford, janji dengan dokter terpaksa dibatalkan karena Adrian harus menghadiri rapat mendadak dengan beberapa investor. Bisa kita bicara sebentar, Bu?" Adrian menghampiri sang ibu, yang pagi itu tengah menikmati segelas jus di tepi kolam renang. Tempat yang menjadi tempat favoritnya setiap pagi. "Ada apa, Nak?" Adrian memilih duduk di sebuah kursi kayu, menatap sang ibu yang tampak enggan. Sepertinya sisa perdebatan semalam masih menyisakan rasa kesal. Ia tak juga melunak. "Aku hanya mau meminta ibu untuk menerima Naomi sebagai bagian dari keluarga kita. Naomi wanita yang baik, Bu, dan aku mencintainya." "Ibu tidak bisa, Adrian," ucapnya mantap. Gelas jus di tangan ia letakkan kembali ke meja. "Baiklah. Kalau begitu aku tidak punya jalan lain." Ia menjeda ucapannya dengan tarikan napas. "Aku akan membeli rumah baru dan membawa Naomi serta nenek." Ucapan Adrian membuat ibu tersentak, disusul dengan kerutan di ujung matanya yang terlihat semakin dalam. Hela napas wanita parubaya itu terdengar berat. "Aku tidak percaya ini. Anakku sendiri berani mengancamku hanya karena seorang wanita." "Bukan mengancam, tapi memberi pilihan. Selanjutnya, terserah ibu," ujar Adrian santai, meninggalkan tempat duduknya dan berlalu pergi. Layla,
Sudah beberapa kali suara ibu menggema memanggil, namun belum juga mendapat sahutan. Ia bahkan sudah terlihat kesal sekarang. Kemana wanita itu? Beberapa saat kemudian terdengar langkah cepat yang berasal dari arah pintu belakang. Ibu menoleh cepat menatap marah sosok yang baru saja menghampirinya. Maaf, Nyonya. Saya di taman menemani Nyonya Besar dan Nona Naomi. Ucapnya penuh keraguan. Hela napas berat terdengar, membuat Layla merasa merinding. Memangnya dia saja yang harus kamu layani di rumah ini. Maafkan saya, Nyonya. Pagi tadi Tuan meminta saya untuk melayani Nona Naomi saja. Saya dilarang melakukan pekerjaan lain, selain melayani Nona Naomi. Apa? Ini benar-benar gila. Wanita itu terlihat semakin kesal. Kalau begitu panggilkan Matilda saja. Tapi Matilda juga bertugas untuk melayani Nona Naomi. Tuan menugaskan kami berdua. Sepasang mata wanita itu terpejam. Kedua tangannya mengepal. Ia merasa sikap Adrian dalam menjaga Naomi terlalu berlebihan. Aku tidak percaya ini. Wanita itu benar-benar sudah memperbudak putraku. Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak berani melanggar perintah Tuan. Baiklah. Kembalilah ke sana. Perintahnya dengan nada marah. Layla hanya dapat menunduk mendengar gerutuan panjang sang nyonya rumah. Adrian tiba di kantor. Ia terburu-buru menuju lift untuk menuju lantai teratas. Bahkan ia tak menghiraukan sapaan dari beberapa staf yang menyapa. Sementara Bruno mengikuti di belakang dengan tergesa-gesa. Begitu tiba di lantai atas, seorang pria berpakaian hitam tampak membungkukkan kepala. Mereka lalu menuju ruang pribadi Adrian. Kamu menemukan apa, Russell? Tanya Adrian sesaat setelah merapatkan tubuhnya di sofa. Pria yang berprofesi sebagai detektif swasta itu duduk di sofa lain. Adrian tampak tak sabar mengetahui informasi yang dibawa Russell. Beberapa hari lalu saya menyelidiki latar belakang keluarga Claire. Saya juga telah menggeledah rumahnya dan saya menemukan beberapa fakta mengejutkan lainnya. Fakta mengejutkan apa? Tanya Adrian penasaran. Lara Claire, ibunya Ken Claire, ternyata adalah bekas seorang pelayan istana. Sementara suaminya, Ryan Claire, adalah sopir pribadi Raja Arthur. Benarkah? Aku baru tahu tentang ini. Russell mengangguk. Ryan Claire dihukum karena berkendara dalam keadaan mabuk saat mengantar Ratu Helena menghadiri upacara kerajaan. Tidak lama setelahnya Lara Claire juga diberhentikan. Lalu apa hubungannya dengan orang tua kandung Naomi? Apa mereka juga pelayan istana? Bukan. Ujarnya seraya menarik napas dalam. Oh ya. Anda tahu cerita tentang Putri Isabel? Dahi Adrian mengerut tipis, menerka-nerka dalam benak tentang siapa yang baru saja disebut oleh Russell. Bukankah Putri Isabel adalah putri yang hilang saat masih kecil? Benar, dia berusia 2 tahun saat mengunjungi London Eye bersama Ratu Helena. Putri Isabel menghilang secara misterius dan tidak ditemukan sampai sekarang. Ingatan Adrian beterbangan ke masa lalu. Saat menginjak usia remaja, ia pernah mendengar berita yang sempat menghebohkan seluruh pelosok negeri itu. Ya, aku pernah membaca artikel tentang putri kecil itu. Mungkin dia hanyut ke sungai dan jasadnya tidak ditemukan. Sepertinya tidak. Russell tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah kotak dari saku mantelnya. Ia geser ke meja, dan dengan cepat diraih oleh Adrian. Pria itu menatap sebuah perhiasan mewah tersebut. Apa ini? Tanyanya sambil meneliti. Itu kalung safir milik Ratu Alice, jawab Russell. Kenapa ada padamu? Tanyanya heran. Jangan bilang kamu merampoknya dari Ratu Alice. Russell hampir terbahak mendengar candaan Adrian. Namun dalam hitungan detik wajah Russell kembali ke mode serius. Menurut informasi saya dapatkan, kalung itu dihadiahkan Ratu Alice untuk cucunya, Putri Isabel, saat perayaan ulang tahunnya yang kedua. 1 hari sebelum Putri Isabel menghilang secara misterius. Kalung itu saya temukan di kamar pribadi Lara Claire. Russell kemudian menggeser beberapa lembar foto ke atas meja. Adrian langsung menyambar, meneliti dengan serius. Ia tersenyum setelahnya. Dari bentuk wajah, mata dan rambut ia dapat mengenali pemilik wajah menggemaskan itu. Ini foto Naomi. Bukankah ia lucu sekali saat masih kecil? Bukan, Tuan. Itu adalah foto Putri Isabel saat perayaan ulang tahunnya yang kedua. Sepasang manik Hazel Adrian seketika membulat saat otaknya mampu mengurai maksud Russell. Foto di tangannya terjatuh begitu saja.